Alhamdulillah wa syukurillah. Shin Tae-yong sinyal balik lagi ke Indonesia. Ada hubungannya dengan Piala Presiden 2025. Kabar panas beredar, ia bakal nonton bareng Sumarji. Ada sinyal kuat STY siap turun gunung lagi. Fix FIFA Match Day. Sebelum berperang putaran ronde 4 Timnas Indonesia Senior lawan Kuwait dan Lebanon, bukan di GBK. Laga seru ini bakal digelar di Surabaya, bukan Jakarta. Kok bisa? Ini alasannya. Pernyataan Marcelino Ferdinand ini bikin tim lokal ketar-ketir. Ia tegaskan Oxford United datang ke Indonesia bukan untuk jalan-jalan. Target mereka juara Piala Presiden 2025. Pesuar atau perang urat saraf langsung tersaji jelang Piala Presiden 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Shin Tae-yong sinyal balik lagi ke Indonesia. Ada hubungannya dengan Piala Presiden 2025. Kabar panas beredar, ia bakal nonton bareng Sumarji. Ada sinyal kuat STY siap turun gunung lagi. Sebuah kabar mengejutkan tengah ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan kembali menginjakkan kaki di Indonesia dalam waktu dekat. Tujuan kedatangannya disebut-sebut bukan sekadar nostalgia, melainkan untuk memantau langsung gelaran Piala Presiden 2025 yang tengah bergulir. Yang menarik, Shin tidak akan datang sendirian. Ia dikabarkan akan didampingi oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji yang selama ini dikenal sebagai figur kunci dalam proses komunikasi antara pelatih dan federasi. Kebersamaan keduanya tentu mengundang spekulasi, mungkinkah ini sinyal bahwa Shin Tae-yong akan kembali menukangi tim merah putih? Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI usai kegagalan Indonesia menjuarai Piala AFF 2024. Meski begitu, perpisahan antara Shin dan PSSI disebut berlangsung baik-baik. Dalam pernyataan terakhirnya, pelatih asal Korea Selatan itu bahkan masih menyatakan dukungannya untuk timnas dan berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini 7 bulan pasca perpisahan tersebut, kehadiran Shin di tengah-tengah atmosfer sepak bola nasional tentu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi Piala Presiden 2025 bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan juga ajang unjuk gigi para pemain lokal dan muda yang berpotensi masuk radar tim nasional. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, kedatangan Shin bukan hanya sebatas kunjungan pribadi. Ia disebut ingin melihat langsung perkembangan para pemain yang selama ini sempat ia poles, sekaligus mengevaluasi secara independen perjalanan Timnas Indonesia di bawah kendali pelatih baru, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tak lama setelah Shin hengkang. PSSI berharap sentuhan Eropa ala Kluivert dan tim teknisnya yang juga diperkuat oleh Jordi Cruyff sebagai direktur teknik bisa membawa timnas ke level berikutnya. Meski begitu, sejumlah pengamat menilai bahwa masa transisi ini belum sepenuhnya mulus. Beberapa penampilan Garuda dinilai belum konsisten dan adaptasi taktik Kluivert masih menjadi tantangan, terutama dengan karakteristik pemain Indonesia yang sangat berbeda dengan pemain Eropa. Dalam konteks inilah, kehadiran Shin Tae-yong bisa menjadi momen penting. Bukan tidak mungkin ia diminta kembali melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap performa tim nasional baik dari sisi taktik, pengembangan pemain, hingga psikologi tim. Apalagi selama masa jabatannya, Shin dikenal sebagai pelatih yang memiliki kedekatan emosional dengan para pemain muda
serta piawai membangun pondasi taktik jangka panjang. Kehadiran Sumarji di sisi Shin dalam kunjungan ini juga menguatkan spekulasi bahwa ini bukan sekadar perjalanan pribadi. Sebagai ketua BTN, Sumarji dikenal sebagai sosok yang punya pengaruh besar dalam urusan pelatih timnas. Ia pula yang beberapa kali memediasi komunikasi antara PSSI dan Shin saat masa-masa kritis dulu. Jika keduanya kembali terlihat bersama di stadion, tentu publik berhak bertanya, apakah ini awal dari babak baru kerjasama? Di media sosial, isu ini sudah menjadi bahan diskusi hangat. Banyak netizen menyambut positif kemungkinan kembalinya Shin meskipun sekadar sebagai konsultan teknis atau pengamat independen. Tak sedikit pula yang menyayangkan keputusan PSSI sebelumnya yang dinilai terlalu cepat mengganti pelatih meski progres timnas selama era Shin cukup signifikan. Kalau benar Shin datang lagi, itu artinya dia masih peduli. Siapa tahu memang ada ruang untuk kerja sama baru, tulis salah satu pengguna X dalam kurung sebelumnya Twitter. Komentar lain menambahkan, kita butuh pelatih yang ngerti karakter pemain Indonesia. Shin punya itu. PSSI sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Begitu juga pihak Shin Tae-yong yang belum mengonfirmasi rencana kedatangan ke Indonesia. Namun, jadwal Piala Presiden yang digelar sepanjang pekan ini di Jakarta dan Bandung bisa menjadi panggung ideal bagi Shin untuk mengamati secara langsung performa klub-klub Liga 1 dan pemain muda potensial. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali? Atau ini hanya sebatas kunjungan nostalgia belaka? Yang pasti kehadiran figur yang pernah membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U-Strip 23 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu tentu menyedot perhatian. Publik masih menyimpan kerinduan pada gaya kepelatihan yang disiplin, penuh semangat, dan kerap menghasilkan kejutan di tengah keterbatasan. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Karena dalam sepak bola tak ada yang benar-benar selesai, terutama jika sang pelatih dan negeri yang ditinggalkannya masih saling menaruh harapan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will Fix FIFA Match Day. Sebelum berperang putaran ronde 4 Timnas Indonesia Senior lawan Kuwait dan Lebanon, bukan di GBK. Laga seru ini bakal digelar di Surabaya, bukan Jakarta. Kok bisa? Ini alasannya. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kepada awak media, Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan mengundang dua negara itu untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi modal awal bagi Timnas Indonesia sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Adapun Kuwait dan Lebanon level permainannya hampir sama dengan tim Timur Tengah. Tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa mencoba pemainnya dan sekaligus melihat gaya bermain Kuwait serta Lebanon sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan jadi digelar September 2025, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat dalam kurung 4 Juli 2025. Erick Thohir menambahkan 2 pertandingan itu akan digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Sepertinya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT. Stadion GBT memang sering menggelar pertandingan internasional. Sebelumnya Piala Dunia U17 2023 juga pernah bermain di kandang Persebaya Surabaya. PSSI tampaknya mau memainkan dua pertandingan itu di Surabaya karena dekat dengan Sidoarjo. Sebab timnas U23 Indonesia akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ajang itu akan digelar pada 39 September 2025. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September 2025, Makau pada 6 September 2025, dan Korea Selatan pada 9 September 2025. Kemungkinan besar laga Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon akan digelar di sela-sela pertandingan Timnas U23 Indonesia. Biasanya laga Timnas Indonesia selalu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Kini PSSI mencoba menggelar pertandingan J-Itzes DKK di Stadion GBT. Insya Allah dua pertandingan itu digelar di Surabaya, kata Erick Thohir. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Pernyataan Marcelino Ferdinand ini bikin tim lokal ketar-ketir. Ia tegaskan Oxford United datang ke Indonesia bukan untuk jalan-jalan. Target mereka, juara Piala Presiden 2025. Pesuar atau perang urat saraf langsung tersaji jelang Piala Presiden 2025. Marcelino Ferdinand yang membela Oxford United menegaskan bahwa timnya mengincar gelar juara. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 diikuti oleh 6 tim, yakni Oxford United dalam kurung Inggris, Port FC dalam kurung Thailand, Liga Indonesia All-Star, Arema FC, Persib Bandung, dan Dewa United. Dalam ajang ini, Oxford United bergabung dalam grup A bersama Arema FC dan Liga Indonesia All-Star. Sementara itu, grup B dihuni Port FC, Persib, dan Dewa United. Jelang Piala Presiden 2025, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dari Port FC, dan Mark Klok dari Persib Bandung saling melempar pesuar. Mereka sangat antusias menatap Piala Presiden 2025 dan Marcelino Ferdinand pun mengungkapkan tekadnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut mengatakan bahwa Oxford United datang ke Indonesia dengan serius. Oxford United bahkan sudah menjalani latihan fisik sejak di Inggris untuk menatap serius turnamen ini. Pertama, terima kasih, mungkin saya mewakili teman-teman lain di Oxford United. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum kesini kami menjalani persiapan luar biasa, ada latihan fisik sebelum kesini, ujar Marcelino Ferdinand. Marcelino menegaskan bahwa Oxford United datang ke Indonesia untuk meraih gelar juara. Kami datang ke sini bukan karena melihat tim, kami serius datang ke sini untuk menjadi juara, kata Marcelino. Pemain berusia 20 tahun tersebut juga berharap kehadiran Oxford United bisa menghibur masyarakat. Dia berharap semua masyarakat Indonesia menyambut klubnya dengan baik. Apalagi Oxford United baru pertama kali datang ke Indonesia. Semoga kami bisa menghibur masyarakat Indonesia dan minta tolong kepada masyarakat Indonesia supaya memberikan umpan balik yang baik ke pemain lain karena kami tahu banyak pemain yang baru pertama kali ke Indonesia, kata Marcelino.
Kami sangat serius dengan pertandingan ini dan akan berjuang untuk juara, jelasnya. Untuk laga perdana, Oxford United dipastikan akan menghadapi Liga Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (6 Juli 2025). Jelang menghadapi laga ini, Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa Liga Indonesia All-Star bukan lawan yang mudah. Dia bahkan mengakui bahwa pemain-pemain ini memiliki keunggulannya masing-masing. Alhasil, pertandingan ini tak akan menjadi laga yang mudah buat mereka. Untuk persiapan saya, yang saya bilang dari awal, kami sudah latihan fisik di Oxford dan itu sangat berat, ungkap Marcelino. Kami memang persiapkan laga untuk Piala Presiden dengan sangat serius. Kami tidak melihat lawan siapa, Liga Indonesia All-Star atau siapapun, kami fokus pada tim sendiri, tegasnya. Saya juga tahu beberapa pemain dari Liga Indonesia All-Star. Meskipun dari voting Indonesia atau manapun, Liga Indonesia All-Star tetap Liga Indonesia All-Star. Mereka punya kualitas sendiri. Mereka juga punya banyak pemain yang lebih senior. Mereka campuran dari pemain muda dan senior. Sangat-sangat bagus. Jadi, kami harus waspadai mereka semua. Kami sudah tidak sabar untuk pertandingan pertama di Piala Presiden, tuturnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with Arne Slot, hakikat pemain Liverpool ada dalam diri Diogo Jota. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan penghormatannya kepada Diogo Jota. Ia menyebut Jota sebagai pemain yang sangat spesial. Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil bersama adiknya Andre Silva di Zamora, Sanabria, Spanyol, Kamis (3 Juli 2025) dini hari waktu setempat. Jota kabarnya mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani pramusim.
Ia berniat untuk naik kapal feri dari Santander, Spanyol, ke Portsmouth, Inggris. Kepergian Jota yang begitu mendadak mengejutkan dunia sepak bola. Liverpool pun amat terguncang dengan kepergian pemain berusia 28 tahun itu. Saya bisa bicara banyak soal apa yang ia bawa ke tim kami, tapi semua orang yang menyaksikan Diogo bermain bisa melihatnya. Kerja keras, keinginan, komitmen, kualitas luar biasa, gol. Hakikat dari seperti apa seharusnya seorang pemain Liverpool, ujar Slot di situs resmi klub. Kami tahu ini bukan berita mudah untuk dibaca, tapi kami ingin mendengar kenanganmu tentang Jota. Apa momen terbaik yang kamu ingat dari sang penyerang ini? Yuk, tuliskan di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan terakhir. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Pep Guardiola minta City datangkan Fermin Lopez sebelum didahului Manchester United. Pelatih Pep Guardiola meminta manajemen Manchester City untuk segera mengamankan tanda tangan gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, sebelum Manchester United mendahului mereka. Pelatih asal Spanyol itu disebut telah menyerahkan daftar target utama untuk membangun ulang skuad City setelah musim 20.240.2025 yang mengecewakan diketahui Manchester City melewati musim yang mengecewakan sebelumnya. Mereka tidak bisa meraih satu trofi pun dan hanya finish di posisi ketiga Liga Inggris, tertinggal 13 poin dari Liverpool. Laporan dari media Spanyol Fitch Hadjes Jumat (4 Juli 2025) menyebut kekalahan City dari Al Hilal di Piala Dunia Antar Klub 2025 menjadi pemicu Pep Guardiola menyusun ulang rencananya di Etihad Stadium. Nama Fermin Lopez, 22 tahun, berada di urutan teratas. Peluang mendatangkan Lopez terbuka lebar karena Barcelona disebut tengah mempertimbangkan menjual sang pemain guna mendanai transfer Nico Williams dari Athletic Bilbao. Awalnya Lopez dibanderol 80 juta euro (sekitar 1,4 triliun rupiah), namun kini dilaporkan bisa ditebus hanya dengan 50 juta euro (sekitar 885 miliar rupiah). Bagaimana menurut kamu, citizens? Apakah Fermin Lopez layak jadi bagian dari proyek besar Pep Guardiola? Dan apakah City harus mengalahkan United dalam perebutan ini? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chelsea borong lagi. Jamie Gittens dari Dortmund resmi jadi milik The Blues. Chelsea masih saja menambah pemain. Baru saja membeli Joao Pedro, Chelsea sudah mendatangkan pemain sayap Borussia Dortmund Jamie Gittens. Gittens, pemain ketiga tim nasional Inggris yang dibesarkan Dortmund setelah Jadon Sancho dan Jude Bellingham. Klub elite Bundesliga Jerman ini sukses mengorbitkan mereka sehingga bisa menjualnya dengan harga mahal. Namun kini The Blues harus menebus ex anak didikannya dengan harga mahal. Ya, Chelsea membeli pemain berusia 20 ini dengan harga 55 juta pound sterling. Dirinya pun langsung mendapat kontrak panjang, yaitu 7 tahun.
Karier Jamie Gittens merupakan contoh bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan Borussia, kata Direktur Pelaksana Dortmund Lars Richtgen. Mantan pemain nasional Jerman dan Dortmund ini menyatakan lebih lanjut bahwa klub menemukan pemain seperti Gittens yang bertalenta saat masih muda. Klub kemudian memolesnya sehingga menjadi pilar di Borussen. Gimana menurut kalian? Apakah Jamie Gittens akan mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Chelsea? Apakah harga 55 juta sudah sepadan dengan potensi yang dimiliki? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I Berita transfer Real Madrid Los Blancos bidik bintang EPL. Siapakah pemain tersebut? Layakkah di skuad Los Blancos? Simak detail lengkapnya di sini. Real Madrid telah mengarahkan pandangan mereka pada Christian Romero menurut laporan dari Code Offside. Laporan tersebut menambahkan bahwa Atletico Madrid juga tertarik pada bek asal Argentina ini. Romero telah menjadi andalan di lini belakang Tottenham Hotspur belakangan ini dan termasuk di antara bek terbaik di dunia saat ini. Pemain berusia 27 tahun ini memang memiliki masalah dengan cedera, tetapi tetap sangat diinginkan di seluruh benua. Los Blancos merencanakan penambahan lebih lanjut pada lini belakang mereka setelah mendatangkan Dean Huijsen musim panas ini. Dengan David Alaba yang kesulitan untuk tetap fit, raksasa La Liga tampaknya beralih ke Romero. Namun Spurs lebih suka dia tetap bertahan dan menilainya dengan harga 70 juta. Pemain Argentina ini terikat kontrak dengan tim London Utara hingga 2027, tetapi mereka berencana memberinya kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan. Sementara itu, harga yang diminta Tottenham bisa menjadi penghalang bagi Atletico Madrid dan Real Madrid. Los Rojiblancos menilai pemain tersebut setengah dari harga yang diminta dan sudah merencanakan pembicaraan untuk menjembatani kesenjangan. Los Blancos juga mempertimbangkan langkah tersebut dan diyakini bahwa Romero bisa terbuka untuk bergabung dengan klub tersebut. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Lihat statistiknya. Arsenal tengah mencari tambahan kekuatan di lini serang, dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Lamine Yamal, wonderkid sensasional milik Barcelona.
Meski baru berusia 17 tahun, Yamal telah mencuri perhatian dunia dengan statistik luar biasa yang membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta belaka, tapi aset masa depan yang bisa mengubah wajah The Gunners. Musim 2024/2025 bersama Barcelona, Yamal mencatatkan 9 gol dan 11 assist dari 45 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya remaja paling produktif di 5 liga top Eropa. Tidak hanya itu, ia juga mencatatkan rata-rata 1 dribble sukses per laga, dan 7 key pass, menunjukkan betapa tajam dan kreatifnya pemain asal Spanyol tersebut dalam membongkar pertahanan lawan. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menggiring bola 1 lawan 1 menjadi senjata utama Yamal atribut yang sangat dibutuhkan Arsenal untuk melengkapi trio serangan mereka yang masih inkonsisten. Statistik menunjukkan bahwa Yamal terlibat langsung dalam peluang setiap 82 menit, lebih baik dibandingkan banyak winger muda lain di Premier League. Jika Arsenal ingin menyaingi Manchester City dan Liverpool dalam perebutan gelar musim depan, mendatangkan pemain seperti Yamal bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda, Arteta bisa membentuk Yamal menjadi ikon baru di Emirates Stadium. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa Yamal, tapi kapan Arsenal akan bergerak cepat?